Rangkaian kata-kata darimu seindah syair di dalam buku. Kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sekata, meresap melekat dalam kalbu. Ku pilih apa jawabannya, melamun seorang diri. Ucapan sederhana, namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu, seluruh hatiku milikmu. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban. Terasa menyesak di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama saudaraku semua di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudaraku semua di seluruh dunia dimanapun berada. Gimana kabarnya, gimana kondisinya? Tentunya semuanya saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya pastinya baik-baik aja dong, sehat-sehat aja dong pastinya. Iya, pasti ya. Jaga terus kesehatannya agar tetap sehat selalu, nggak terkena, nggak terjangkiti, nggak terindikasi COVID-19 sampai akhirnya COVID-19 benar-benar nggak ada lagi. Amin amin ya robbal alamin. Semua orang semuanya pasti deh kenal banget sama mereka ini, akrab banget, familiar banget deh sama mereka ini dan juga dengan kawan-kawannya. Semua orang senang dengan mereka dengan kawan-kawannya ini. Semua orang suka dengan mereka juga dengan kawan-kawannya, akrab setiap hari. Mereka ini dan kawannya setiap hari ada bersama kita semua. Setiap hari menyertai kehidupan kita sehari-hari. Kita semua dimanapun kita berada, akrab, familiar dengan mereka dan juga kawan-kawannya ini. Mereka dan kawan-kawannya ini jika di hari biasa, di momen-momen biasa ya, mereka ini dan kawan-kawannya ini kalem-kalem aja, tenang-tenang aja, cool-cool aja, biasa-biasa aja gitu, santai, slow gitu, cool gitu, biasa-biasa aja.
rangkaian kata-kata darimu seindah syair di dalam buku. Kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sekata, meresap melekat dalam kalbu. Ku pilih apa jawabannya, melamun seorang diri. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikmu. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban. Terasa menyesak di dada, begini dilanda cinta. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikku. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban. Terasa menyesak di dada, begini dilanda cinta. Begini dilanda cinta. Di saat situasi dan kondisinya nggak biasa, mereka ini dan kawan-kawannya juga berubah menjadi nggak biasa juga gitu. Di saat kondisi dan situasinya istimewa, mereka juga ikut berubah menjadi istimewa, mereka dan kawan-kawannya ini. Di saat kondisi dan situasinya luar biasa, mereka dan kawan-kawannya ini juga berubah juga menjadi luar biasa. Kalau gitu siapa sih mereka ini? Siapa sih mereka ini? Mereka dan kawan-kawannya ini siapa sih? Padahal mereka begitu akrab dengan kita semua, ada di keseharian kita, bersama kita sehari-harinya. Jadi siapa sih mereka ini? Siapa sih mereka dan kawan-kawannya ini?
maksud kondisi dan situasi yang nggak biasa, luar biasa, istimewa. Ini adalah maksudnya adalah momentumnya, suatu momentum yang nggak biasa, suatu momentum yang luar biasa, suatu momentum yang luar biasa gitu, maksudnya gitu. Jadi suatu momentum gitu. Suatu momen yang nggak biasa, suatu momen yang luar biasa, suatu momen yang luar biasa gitu maksudnya. Mereka ini di suatu momen yang gak biasa, mereka dan kawan-kawannya ini berubah menjadi gak biasa pula. Di momen yang luar biasa, mereka dan kawan-kawannya ini juga ikut berubah menjadi luar biasa. Di suatu momen yang heboh, mereka ini juga ikut berubah menjadi heboh juga gitu. Dan ini tentu aja ternyata nggak membuat nyaman kita semua yang padahal mereka ini ada bersama kita, ada di keseharian kita, bersama kita di sehari-harinya, tapi akhirnya karena mereka ikut berubah menjadi demikian, menjadi kita nggak nyaman banget gitu. Jadi mereka ini siapa sih sebenarnya mereka dan kawan-kawannya ini? Menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyaman, sungguh indah pemandangan, berkesan di hati. Mereka itu tak lain dan tak bukan adalah sembako, 9 bahan makanan pokok kita. Itu beras, terigu, minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya. Dan kawan-kawannya itu adalah misalnya cabai yang ada beberapa macam tuh, bawang yang ada beberapa macam tuh, dan lain-lainnya. Sembako itu tentu aja termasuk juga daging ayam, daging sapi, dan seterusnya gitu. Ya kan, mereka begitu istimewa ya, begitu dahsyat ya.
itu gunung Fujiyaman. Sungguh indah pemandangan, berkesan di hati. Di saat situasi dan kondisinya biasa-biasa aja, 9 bahan pokok sembako dan kawan-kawannya yaitu cabai-cabai, bawang-bawang, kentang dan sebagainya itu kan harga jualnya biasa-biasa aja. Coba di saat momen-momen nggak biasa, luar biasa, heboh, misalnya momen mau puasa, mau lebaran, mau Natal, mau Natal baru dan sebagainya, coba kan ikut luar biasa juga kan, ikut heboh juga kan harganya. Iya, ya kan? Itulah hebatnya dan hebohnya sembako 9 makanan pokok dan kawan-kawannya, yaitu bawang, cabai-cabai, kentang dan sebagainya. Menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyaman. Sungguh indah pemandangan, berkesan di hati. Puncak penuh salju, sangat putihnya. Aduh, berkilauan, menyilaukan, menambah indahnya panorama. Aku ingin mendaki sampai di sana, puncak gunung Fujiyaman. Mari kawan-kawanku bertamasya bersamaku, menikmati. Apakah 9 bahan pokok dan kawan-kawannya ini menjadi luar biasa di saat momen luar biasa, menjadi nggak biasa di saat momennya nggak biasa, menjadi heboh di saat tiba momen heboh atas harga jualnya? Apakah karena di kaum produksinya seperti para petani beras, petani cabai-cabai, petani bawang, petani kentang, di peternaknya seperti telur? Apakah karena mereka? Ternyata enggak. Pasukan dari mereka cukup memadai. Juga harga jualnya juga mereka tetap seperti biasa di hari-hari biasa. Tetap segitu, tetap murah, bahkan bisa terkadang murah sekali. Namun ternyata di pasarannya ketika di momennya nggak biasa, momennya luar biasa, momennya heboh pun harga 9 bahan pokok dan kawan-kawannya itu menjadi heboh, menjadi luar biasa juga gitu. Ternyata bukan karena di para produsennya, bukan di para petaninya, bukan pada para peternaknya gitu. Mereka nggak menikmati harga sembako 9 bahan pokok itu yang luar biasa, dan kawannya itu yang luar biasa nggak menikmati apa-apa. Bukan mereka yang menikmati harga yang jualan begitu tinggi itu, bukan mereka. Harga jual sembako 9 bahan pokok dan kawan-kawannya itu yang tinggi di saat momen-momen
heboh di saat momen-momen luar biasa itu juga bukan karena di pedagangnya, bukan karena di penjualnya, yaitu para pedagang di pasar, bukan karena mereka. Mereka juga kan tergantung barang datangnya. Kalau barang datangnya harga jualnya mahal, ya mereka jual mahal. Kalau harga jualnya dari mereka membelinya murah, ya mereka pun menjualnya juga murah. Jadi harga jual yang luar biasa di saat momen-momen luar biasa tersebut bukan karena para pedagang di pasarnya, bukan karena mereka tidak menikmati harga jual yang begitu tinggi itu, bukan mereka yang menikmatinya. Ternyata fenomena aji mumpung nggak hanya terjadi di sembako, sembilan bahan pokok dan kawan-kawannya aja. Juga fenomena aji mumpung yang atas momen nggak biasa, momen luar biasa, dan momen heboh juga bisa terjadi pada situasi dan kondisi yang bisa memberi peluang celah untuk terjadinya aji mumpung itu. Misalnya saja terjadi pada situasi dan kondisi adanya wabah COVID-19. Untuk mencegah dan tidak tertular oleh COVID-19, dibutuhkan penggunaan masker dan hand sanitizer. Maka seketika itu juga hand sanitizer dan masker yang tadinya harganya biasa-biasa aja, di saat ini ketika kondisinya menjadi heboh, menjadi luar biasa, maka harganya pun menjadi heboh dan luar biasa pula. Maka seketika itu pula masker dan hand sanitizer harga jualnya menjadi mahal sekali. Kemudian diketahui jahe merah ternyata bisa mempertinggi daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Maka harga jahe merah yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian momennya menjadi luar biasa dan heboh. Maka seketika pula harga jualnya menjadi heboh dan luar biasa sekali. Juga susu beruang. Kemudian diketahui susu beruang ternyata katanya bisa memperkuat tubuh kita hingga tidak terkena COVID-19. Maka seketika itu pula momen susu beruang menjadi luar biasa dan sangat luar biasa, sehingga harganya seketika itu pula menjadi luar biasa dan sangat luar biasa sekali. Pertama lirikanmu
Apakah yang bermain di produk hand sanitizer dan masker adalah rakyat biasa dan terkecil? Apakah mereka yang aji mumpung? Apakah mereka yang menikmati momen dan harga yang luar biasa dan heboh tersebut atas produk hand sanitizer dan masker? Tentunya enggak ya, karena rakyat biasa dan terkecil nggak memproduksi masker dan hand sanitizer. Yang bermain bukan rakyat biasa dan kecil yang atas produk hand sanitizer dan masker ya. Jadi bukan mereka yang aji mumpung. Bukan rakyat biasa dan kecil yang aji mumpung, bukan rakyat biasa dan rakyat kecil yang menikmati harga heboh, harga luar biasa atas produk masker dan hand sanitizer di saat pandemi COVID-19. Lalu atas produk susu beruang, apakah rakyat biasa dan rakyat kecil bermain di produk susu beruang? Apakah rakyat biasa dan rakyat kecil yang aji mumpung di lewat produk susu beruang? Apakah rakyat biasa dan rakyat kecil yang menikmati harga produk susu beruang yang kemudian menjadi heboh, menjadi luar biasa harganya di saat pandemi waktu itu? Tentunya bukannya, karena yang memproduksi susu beruang bukan rakyat biasa dan kecil. Jadi yang bermain, yang aji mumpung, yang menikmati atas harga heboh yang luar biasa atas produk susu beruang kala itu bukan rakyat biasa dan bukan rakyat kecil. Atas komoditi jahe merah yang kemudian di momen pandemi ini kemudian harganya menjadi heboh, menjadi luar biasa pula juga bukan rakyat biasa dan bukan rakyat kecil pula, karena rakyat biasa dan kecil khususnya petani nggak bermain di produk di komoditi jahe dan jahe merah, karena di harga jual petani biasa-biasa aja seperti biasa, nggak menjadi luar biasa di harga jualnya, nggak menjadi heboh, nggak menjadi luar biasa di tingkat petani. Jadi yang menikmati, yang aji mumpung bukan rakyat biasa, rakyat kecil khususnya petani jahe dan jahe merah. Pemerintah waktu itu kemudian menetapkan harga minyak goreng kemasan yang 1 kilo hanya 14.000 per pouchnya, sedangkan yang 2 liter yang kemasan sekitar 28.000 per pouchnya. Wow, murah banget. Padahal sebelum-sebelumnya nggak semurah ini. Padahal kekurangannya ini ditalangin pemerintah nombok gitu ya, ditalangin oleh pemerintah yang biasa disebut subsidi. Wah, murah banget. Akhirnya ini menjadi momen yang luar biasa, menjadi momen yang heboh
untuk memanfaatkan aji untung. Maka akibatnya terjadi begitulah. Maka ketika minyak goreng kemasan maupun yang kilo juga pun ditetapkan dengan murah sekali juga oleh pemerintah dengan mendapat subsidi. Maka seketika pun terjadilah aksi-aksi ambil untung. Aksi-aksi aji mumpung. Maka terjadilah hal-hal luar biasa atas minyak goreng kemasan dan minyak goreng kiloan. Ketika itu juga nggak lama kemudian minyak goreng kemasan dan minyak goreng kiloan menjadi susah didapatkan, menjadi barang langka. Yang tadinya nggak ada apa-apa itu pasokannya normal di pasaran kemudian menjadi hilang, menjadi susah didapatkan. Kalau ada barangnya cuma sedikit, sebentar aja habis, hanya beberapa menit kemudian sudah habis, baik yang di toko-toko pasar-pasar modern maupun pasar-pasar tradisional. Bisa didapatkan. Harga minyak goreng begitu murah karena disubsidi pemerintah, tapi barangnya nggak ada, susah didapat. Ya sama juga bohong. Kemana kalau gitu barang minyak goreng tersebut ya, minyak goreng subsidi dari pemerintah tersebut. Kalaupun ada, ternyata jadi mahal banget. Mengapa bisa terjadi? Kok jadinya begini demikian? Ya itulah ulah dari pihak-pihak dan orang-orang yang mengadakan aksi haji mumpung. Haji mumpungnya itu dengan membuat aksi haji ambil untung. Itu kan minyak goreng yang betul murah dari pemerintah, ternyata kemudian ketika ada jadi begitu mahal. Itu kan itu barang itu kan berarti itu kan minyak goreng dari pemerintah, tapi kemudian
menjadi begitu mahal kan akibat dari orang-orang pihak-pihak dan orang-orang yang mengadakan haji mumpung dengan melaksanakan aksi ambil untung. Pemerintah udah nyediain minyak goreng curah dan kemasan dengan harga begitu murah dengan subsidi, namun kemudian barangnya nggak ada, hilang, muncul harganya udah mahal banget. Ini akibat ulah para pihak-pihak dan orang-orang yang memanfaatkan aji mumpung dan aji untung dari minyak goreng. Terus pemerintah kemudian lewat Menteri Perdagangan menyatakan pemerintah sudah mengirim ke pasaran minyak jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Namun nyatanya di lapangan, di pasaran, di seluruh Indonesia barangnya nggak ada, hilang lagi. Pemerintah bingung sendiri kemana tuh barangnya. Itu kan artinya pemerintah nggak mengawasi dan sama sekali nggak mengetahui barang-barang minyak goreng tersebut di pasaran hilangnya kemana nggak tahu gitu, artinya nggak mengawasi gitu, nggak memonitor ya, nggak memantau atas penyaluran minyak goreng dari pabrik sampai ke pasaran, kemana kok bisa nggak ada, hilang gitu. Pemerintah bingung sendiri, artinya kan nggak tahu, nggak memantau dan nggak mengkonsolidasi penyalurannya saat di lapangan dari pabrik hingga sampai di pasaran, di pasar-pasar modern maupun dan tradisional. Nggak mengatur dan nggak mengendalikan penyalurannya dari pabrik-pabrik hingga sampai di lapangan, hingga sampai di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern. Dan ironisnya lagi, barang-barang minyak goreng yang begitu melimpah ruah, jauh melebihi kebutuhannya, hilang lagi. Nah, ini juga artinya akibat dari pihak-pihak dan orang-orang yang melakukan aksi ambil untung aji mumpung. Pihak-pihak dan orang-orang ini tentunya bukan rakyat biasa ya, karena kondisinya dan situasinya hilang di seluruh Indonesia di pasaran. Itu kan akibat perbuatan orang-orang, pihak-pihak dan orang-orang biasa, orang-orang besar, orang-orang hebat. Dan akhirnya ketahuan selama ini produk minyak goreng yang dilempar dikirim ke pasaran dalam negeri yang jauh melebihi yang dibutuhkan, dan di lapangannya ternyata di pasar-pasar tradisional maupun modern ternyata nggak ada, hilang, ternyata selama ini diekspor ke luar negeri, diekspor ke mancanegara, dan baru ketahuan oleh kejaksaan. Jadi selama ini minyak-minyak tersebut yang sebagian begitu besar kapasitasnya melebihi yang dibutuhkan di dalam negeri, ternyata diekspor ke luar negeri
baru ketahuannya hanya sekian persennya aja, karena sebagian besar sekian persennya sudah berhasil lolos dijual ke luar negeri. Selama ini baru ketahuan. Ini artinya pemerintah kan nggak bisa di luar di ekspor begitu saja, karena harus melewati pihak pemerintah ya. Artinya di pihak pemerintah ada yang mereka bisa mengelabui, menipu, memperdaya pemerintah sehingga akhirnya nggak ketahuan bisa diekspor ke luar negeri selama ini. Minyak yang begitu besarnya nih, karena banyak dilempar ke pasar dalam negeri, begitu kapasitasnya jauh melebihi yang dibutuhkan, dan ternyata tapi di lapangannya hilang gitu, nggak ada, karena ternyata diekspor ke luar negeri. Ini menandakan begitu hebatnya pihak-pihak dan orang-orang yang melaksanakan mempergunakan aksi haji mumpung atas produk minyak goreng, karena di pasar internasional harganya begitu mahal, makanya mereka menjualnya ke luar negeri. Produk minyak goreng harusnya dijual ke luar negeri, nggak dijual ke dalam negeri, ke lokal, tapi dijual ke luar negeri, diekspor. Berbagai usaha pemerintah sudah dilakukan agar produk minyak goreng ketersediaannya terjamin ada di pasaran, nggak langka. Kasus pengeksporan minyak goreng juga ada ketahuan. Beberapa kasus penimbunan minyak goreng juga ada ketahuan. Tapi ternyata semuanya belum membuahkan hasil yang baik, yang menggembirakan. Harga minyak goreng tetap mahal. Ketersediaan produk barang di pasaran atas minyak goreng juga masih jarang, masih susah gitu. Akhirnya yang terhormat Pak Jokowi mengambil langkah lebih mematikan lagi, menggembirakan, mengambil kebijakan yang lebih tegas lagi, yakni dengan menyetop ekspor minyak goreng, nggak boleh mengekspor minyak goreng. Namun faktanya di lapangan ternyata masih sulit sekali, walaupun sudah nggak boleh mengekspor, ternyata tidak serta-merta, tidak langsung, tidak seketika kemudian tidak dengan mudahnya membuat harga jual minyak goreng pasar menjadi murah. Walaupun alasan yang membuat minyak goreng mahal udah nggak ada lagi, karena kan barang di dalam negeri sudah pasti melebar ruah, karena tidak banyak berkurang oleh ekspor karena kan ekspornya udah dilarang. Tapi nyatanya harga minyak goreng tetap masih mahal, belum berpengaruh gitu, susah berpengaruh untuk menjadi langsung kemudian menjadi murah.
Sementara dari pihak produsen minyak goreng, maka timbullah komplain-komplain mereka atas dilarangnya mengekspor minyak goreng ke mancanegara. Mereka mengeluh begini begitu ini itu atas tidak bisanya mereka mengekspor minyak goreng ke luar negeri, ke mancanegara. Dan imbas selanjutnya yang terjadi adalah harga jual kelapa sawit ke petani menjadi anjlok, menjadi murah sekali. Mereka beralasan begini begitu dan sebagainya. Mengapa harga jual kelapa sawit dari petani ke mereka, ke produsen, ke pabrik minyak goreng menjadi begitu murahnya. Sementara Pak Jokowi, pemerintah sudah menetapkan harga jual ke petaninya sekian. Pihak produsen minyak goreng tetap bersikukuh tidak menurutinya, tetap bersikukuh menurut versinya mereka sendiri dengan berbagai argumen, berbagai macam dalih mengapa harga kelapa sawit yang mereka beli dari petani begitu murahnya. Sementara di media online ada yang membahas tentang kebijakan yang terhormat Pak Jokowi mengenai dilarangnya, tidak diperbolehkannya mengekspor minyak goreng. Media online tersebut kemudian membahas, mengupas, membicarakan tentang kebijakan tersebut, dan terkesan media online tersebut nggak setuju, nggak mendukung atas kebijakan yang terhormat Pak Jokowi tersebut. Nggak setuju, nggak sependapat atas kebijakan yang telah diberikan oleh yang terhormat Pak Jokowi. Harusnya kan kebijakan yang dibuat oleh yang terhormat Pak Jokowi kan harusnya kan didukung, disupport, karena kebijakan tersebut untuk kebaikan rakyat banyak, untuk kebaikan masyarakat Indonesia, untuk kebaikan
rakyat biasa dan kecil, agar kebijakan tersebut agar harga minyak goreng bisa terjangkau oleh rakyat biasa, karena kan kita produknya sudah melimpah ruah. Kalau pengusaha produksi minyak goreng toh tidak rugikan, karena kekurangannya kan dibayar oleh pemerintah, disubsidi, jadi nggak ada alasan mereka rugi gitu. Putus cinta memang sakit, aduh sakit. Ke ujung dunia pun tak ada obatnya. Tapi Sayur-sayuran lokal banyak jenis dan macamnya. Begitu juga buah-buahan lokal banyak jenis dan macamnya. Kedua jenis varietas ini kan setiap hari ketersediaannya terjamin, stoknya di pasaran terjamin, nggak pernah menjadi hilang di pasaran, nggak pernah menjadi langka barang di pasaran, tetap ada, tetap banyak setiap hari di pasaran, di pasar-pasar tradisional, di pasar-pasar modern, dan di tempat-tempat penjualan lainnya. Tetap ada, tetap banyak, tetap terjamin ketersediaannya, stoknya, baik di hari-hari biasa, juga di saat-saat, di event-event, di momen-momen nggak biasa, di momen-momen istimewa, dan di momen-momen heboh, seperti misalnya di momen-momen mau puasa, selama bulan puasa, Ramadan, mau lebaran, di saat lebaran, mau Natal, di saat Natal, mau tahun baru, dan event-event di momen-momen lainnya. Tetap ada, tetap terjamin, tetap banyak, nggak pernah hilang, nggak pernah kekurangan stoknya, nggak pernah menjadi langka. Sayur-sayuran yang beragam jenis dan macamnya, dan juga buah-buahan lokal yang begitu banyak jenis dan macamnya tetap ada, tetap aman di pasaran. putus cinta memang sakit, aduh sakit. Ke ujung dunia pun tak ada obatnya. Tapi haruskah karena dia kurus kering tubuhmu? Tak malukah kamu sama dia? Ikan-ikan di sana tak punya kekasih, masih ada dia. Ayah dan bunda tempat kau bertanya, bagaimana caranya bercinta yang wajar dan indah. Maka harga jual kangkung atau jeruk menjadi mahal karena barangnya nggak ada di pasaran kosong. Begitu juga jika hal ini juga dilakukan oleh para peternak unggas, peternak ikan. Mereka menimbun barangnya, produk
mereka miliki unggas-unggas mereka, ikan-ikan mereka, sehingga di pasaran menjadi langka, kosong, susah didapatkan. Maka harga jualnya pun menjadi mahal sekali karena nggak ada barang di pasaran, menjadi langka, menjadi kosong. Ini terjadi di hari-hari biasa loh. Bagaimana jika mereka melakukannya di saat momen-momen istimewa, momen-momen heboh, momen-momen luar biasa, yaitu momen-momen di saat menjelang bulan puasa, saat bulan puasa Ramadan, saat menjelang Lebaran, di saat Lebaran, di saat menjelang Natal, di saat Natal, di saat menjelang tahun baru, di saat tahun baru dan momen-momen lainnya. Tentu harganya menjadi jauh lebih mahal lagi karena di saat-saat momen-momen itu permintaan begitu tinggi, begitu banyak, sedangkan barangnya nggak ada, kosong, hilang di pasaran. Bagaimana? Maka tentunya kaum petani, kaum peternak, peternak unggas, peternak ikan pun menjadi kaya raya jika mereka menimbun produk-produk yang mereka miliki, misalnya atas beras, sayur-sayuran, buah-buahan, unggas-unggas, ikan-ikan dan sebagainya. Mereka tentu akan menjadi kaya jika mereka melakukan penimbunan, menahan produknya sehingga menjadi kosong di pasaran. Tapi nggak pernah terjadi kelangkaan, kekosongan, hilang di pasaran atas sayur-sayuran, buah-buahan, unggas-unggas, ikan-ikan dan sebagainya. Satu macam aja nggak pernah terjadi, semuanya terjamin ketersediaannya di lapangan, semuanya aman-aman aja di pasaran, banyak aja. Kaum petani sayur-sayuran, petani padi, petani buah-buahan, peternak unggas, peternak ikan dan sebagainya nggak pernah tuh melakukan aksi-aksi aji-aji mumpung, aksi-aksi ambil untung dengan menimbun, menyembunyikan, nggak memasarkan produk-produk mereka, nggak pernah membuat stok di pasaran, ketersediaan di pasaran menjadi kosong, menjadi langka, nggak pernah tuh mereka. Semua stok komoditi pertanian di saat-saat hari biasa, momen-momen istimewa, menjelang puasa, selama puasa Ramadan, menjelang lebaran, saat lebaran, menjelang hari Natal, saat Natal, menjelang tahun baru dan tahun baru, semuanya aman-aman aja di pasaran, nggak pernah kosong, nggak pernah kekurangan, aman-aman aja tuh. Para petani sayur-sayuran, buah-buahan, dan petani-petani lainnya, para peternak unggas, para peternak ikan, dan para peternak lainnya, kehidupan mereka dan keluarga mereka sederhana tuh, padahal sederhana sekali, bahkan sering kekurangan, memprihatinkannya. Bagian bidang pertanian sering kena wabah, begitu juga di bidang peternakan sering kena wabah. Hidup dan kehidupan mereka sering kadang menyedihkan, memprihatinkan, tapi mereka hebat loh, bisa nggak pernah silau, nggak pernah memanfaatkan aji-aji mumpung, aji-aji ambil untung atas produk-produk pertanian mereka, produk-produk peternakan mereka, dan produk-produk perikanan mereka, memanfaatkan aji-aji untung, aji-aji mumpung
dengan menimbunnya, menyimpannya, yang kemudian tentu saja bisa berakibat stok di pasaran menjadi langka, menjadi hilang, menjadi nggak ada gitu. Tapi mereka nggak pernah tuh memanfaatkan aji-aji mumpung, aji-aji untung. Padahal mereka bisa mudah sekali untuk menjadi kaya sekali pada saat hari-hari biasa, apalagi di saat momen-momen istimewa, momen-momen luar biasa seperti momen-momen menjelang puasa, selama bulan Ramadan, menjelang Lebaran, selama Lebaran, saat momen menjelang Natal, di saat menjelang tahun baru, dan di saat tahun baru dan momen-momen lainnya. Mereka bisa menjadi kaya di saat momen-momen itu, menjadi lebih kaya lagi. Padahal, tapi mereka walaupun hidup dan kehidupannya sederhana, memprihatinkan, menjadikan, tapi nggak pernah memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan memanfaatkan aji-aji mumpung dan aji-aji untung. Salut banget deh sama para petani kita, para petani sayuran, buah-buahan, dan petani-petani lainnya. Juga pada para peternak ikan, peternak unggas, dan peternak lainnya. Salut kepada mereka semua, kaum petani dan kaum peternak di seluruh Indonesia. Walaupun hidup mereka sederhana, bersahaja, tapi mereka begitu terhormat, begitu mulia, begitu harum. Salam hormat dan angkat topi deh buat mereka semua. Walaupun kondisi sosial mereka dan keluarganya nggak kelihatan wah bersahaja, sederhana, bahkan kadang sering memprihatinkan, menjadikan, tapi mereka tetap dalam status mereka terhormat karena tidak pernah memanfaatkan aji-aji mumpung dan aji-aji untung untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan kekayaan lewat momen-momen di saat hari biasa, apalagi di saat momen-momen bulan puasa, menjelang bulan puasa, menjelang lebaran, saat lebaran, menjelang Natal, di saat Natal, menjelang tahun baru, dan di saat tahun baru dan momen-momen lainnya. Salut dan hormat banget deh pada mereka semua. Saudara kita para petani, para peternak di seluruh Indonesia.
Oke, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku di seluruh dunia dimanapun berada. Sampai di sini dulu ya kontenku ini yang positif, bermanfaat dan beredukasi. Sampai jumpa lagi di lain konten aku yang positif, bermanfaat dan beredukasi lainnya. Sampai jumpa lagi di konten aku selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Yang pernah ku sayang, yang pernah ku cinta dengan sepenuh hati. Dalam hidupku kini kan ku ingat selalu cerita bahagia bersamamu. Dalam hidupku kini kau ku kenang selalu, seakan ku tetap dekatmu sayang. Kini